Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dimanapun berada. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah dengan kasus saat ini sedang digembar-gemborkan oleh sosial media mengenai anak-anak berkebutuhan khusus? Apakah di dalam konsep pendidikan karakter anak-anak berkebutuhan khusus ini termasuk anak-anak yang terluka? Mengingat beberapa instrumen screening ABK adalah anak-anak yang memiliki hambatan, terutama anak autis atau yang memiliki tunagrahita, hambatan intelektual, slow learner, autism spectrum disorder, atau ADHD yang begitu aktif. Sehingga bagaimana sebaiknya guru atau pendidik dalam menyikapi hal ini? Barakallahu fikum. Barakallah. Memang saat ini beredar ada namanya anak ADHD, autis, disleksia, ya, dan macam-macam istilah yang saya nggak hafal itu dan nggak paham apa maknanya kecuali disleksia yang saya hafal. Apakah itu dalam pendidikan fitrah ada sehingga menjadi anak spesial? Kembali kepada nas. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin. Artinya apa itu? Setiap anak. Padahal anak-anak yang sering disebut anak ABK berkebutuhan khusus itu kan dari lahir, bukan karena luka pengasuhan, tapi bawaan dari lahir. Terus apakah kemudian Allah tidak adil? Allah Maha Adil. Saya akan bercerita tentang pengalaman kami. Di sekolah kami itu semua anak kami terima. Entah namanya Down syndrome kah, entah namanya kinestetik, entah namanya autis, bahkan nggak bisa bicara pun, speak delay dan sebagainya, kami terima semua. Dan ternyata pengalaman kami, saya akan berita salah satu anak. Dia ketika mendaftar di sekolah nggak diterima karena dianggap ABK. Tetapi ketika orang tuanya mendaftarkan di SLB, sekolah luar biasa, tidak diterima karena dianggap anak normal. Akhirnya bingung sampai usia 9 tahun dia tidak mendapatkan sekolah. Suatu ketika datang ke kami. Prinsip kami adalah fitrah itu semua anak. Maka keyakinan kami dan pengalaman kami, setiap anak yang memiliki kekurangan di bawah teman-temannya, insya Allah pasti anak itu memiliki kelebihan di atas teman-temannya. Ketika anak 9 tahun tadi datang ke kami taruh di TK. Bayangkan 9 tahun ditaruh di TK. Karena memang mentalnya tidak bisa mengikuti seusianya. Ya. Dan orang tuanya setuju dan anaknya nyaman. Tetapi di sekolah kami walaupun dia di TK, status formalnya dia tetap kelas 3. Ketika tes dan sebagainya ya kelas 3 walaupun dia belajarnya di TK itu. Nah akhirnya dalam pengamatan kami selama kurang lebih 3 bulan, ternyata menakjubkan sekali kemampuan anak ini. Antara lain ketika ustadzahnya mengajar demikian, mengajar siroh. Sekarang anak-anak semua cerita ya tentang siroh, pengalaman masing-masing. Ada yang cerita tentang sahabat, ada cerita tentang ini sesuai dengan keinginan mereka. Anak ini karena speak delay, bicaranya itu lambat dan masih pelo ya. Dia menulis, ya ustadzah aku mau nulis saja. Oh ya silakan mas. Ditulislah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba dan seterusnya. Sama artinya harokatnya komplit sampai kepada pembatal-pembatal puasa. TK itu. Ya, walaupun dia usianya 9 tahun. Dan memang benar di aktivitas-aktivitas yang lain anak itu ternyata jenius. Ya, termasuk diantaranya ketika ustadzanya mengajarkan bahasa Arabnya pelangi, lupa bahasa Arabnya ungu gitu. Pura-pura tanya kepada anak tersebut, pura-puranya ngetes, coba bahasa Arabnya ungu apa, coba kamu bisa menjawab. Padahal ustadzanya belum mengajarkan. Akhirnya kesimpulan kami bahwa dia besok adalah ahli ilmu besok. Saat ini mungkin di TK walaupun dia statusnya kelas 3. Dan alhamdulillah setelah diakui anak itu bahwa dirinya hebat, sering diapresiasi gurunya, teman-temannya, kamu hebat sekali ya. Mentalnya dalam setengah tahun bisa mengejar ke kelas 4 sesuai usianya. Dan sekarang hari ini dia bergabung dengan kelas 4. Itulah dahsyatnya pengakuan.
Ya, walaupun orang mengatakan itu ABK, tapi ternyata dia adalah luar biasa, perlu diakui. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua masih sama speak delay di sekolah yang lain. Ibunya menangis datang kepada kami bahwa punya anak yang hebat seperti itu. Bicaranya susah walaupun sudah kelas 6 SD. Ya, merasa bahwa itu adalah musibah. Kemudian kami petakan kelebihan dia di mana dengan menggunakan pemetaan bakat waktu itu. Sama, ternyata dia adalah jenius. Kemudian ibunya dipanggil, ibu, anak ini jenius luar biasa. Oh iya, anak ini matematikanya pinter. Kenapa ibu nggak cerita? Kenapa hanya membahas bicaranya saja, tidak pernah membahas jeniusnya ini? Dan ketika ditanya cita-citanya, kamu ingin jadi apa? Nah, aku ingin jadi ahli forensik. Yang tepat sekali dengan bakat yang dia miliki, yang lain-lain pada bingung. Luar biasa anak ini. Nah, itulah maka kita ketika menghadapi anak ABK ini jangan terlalu menyesali, menangisi, meratapi kekurangannya, gali potensinya. Contoh yang ketiga lagi, murid kami SMP kelas 7. Tidak bisa bicara, autisnya akut. Tangan aja menggenggam buka susah. Ya. Nggak bisa bicara, susah banget sama teman-temannya, tapi ternyata dia memiliki ketajaman pendengaran yang sangat tajam. Dia tiba-tiba mengambil uang lari padahal nggak ada temannya yang mendengar kalau itu ada bunyi apa namanya itu orang jualan. Dia mendengar. Bahkan suara pemotong kuku saja dalam jarak yang agak jauh dia mendengar dan merasakan risih, mengganggu telinganya. Nah, akhirnya ya sudah. Mari kita carikan peran seseorang yang menggunakan pendengaran yang tajam seperti apa. Insya Allah nanti akan ketemu peran itu. Entah nanti tahun berapa akan ada dibutuhkan seseorang yang pendengarannya tajam. Saat ini kita hanya menguatkan bahwa dia adalah normal. Dia adalah sebagaimana teman yang lain. Maka itu yang akan membuat dia semangat hidup bahwa aku tidak beda kok dengan yang lain, aku hebat. Nah, ini konsep fitrah demikian, ya. Jadi setiap anak kita punya kelemahan, Bapak Ibu pasti punya kelemahan, tapi kita konsentrasi kepada kelebihan anak-anak kita. Demikian, wa alam bisawab.